warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Surat Al-Isra ayat 82. Kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran, di mana Al-Quran itu menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Tidaklah ada menambah apapun bagi orang zalim tentang Al-Quran kecuali kerugian yang akan mereka rasakan. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah maghrib yang dimuliakan Allah, kita berjudul ceramah kita pada malam ini, kebenaran Al-Quran mutlak menjadi obat dan rahmat bagi orang mukmin dan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alhamdulillah, sampai malam ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Rahmat dan nikmat Allah masih kita rasakan, sehingga nikmat tersebut tidak kita sia-siakan, tetapi kita pergunakan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk beribadah, melakukan pengabdian dan ketaatan selagi kita masih hidup. Karena kita diciptakan Allah adalah untuk beribadah. Ini terungkap dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Bersyukurlah Bapak Ibu masih bisa membagi waktu, dan celaka merugi orang yang terlalu hubbud dunia, cinta dunia berkelebihan, sehingga tidak mau melakukan pengabdian kepada Allah. Salawat dan salam buat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di mana Nabi Muhammad, beliau meninggalkan 2 pusaka untuk umat, di mana pusaka tersebut tidak laku kena hujan, tidak lekang kena panas. Beliau tidak meninggalkan harta berlimpah ruah untuk keluarga, tidak meninggalkan pangkat, jabatan, kedudukan yang hebat. Tapi yang ditinggalkan oleh Rasulullah adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jika kita berpegang menjadikan pedoman hidup, insya Allah kita tidak akan sesat selama-lamanya.
taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku meninggalkan kepadamu dua pusaka. Jika kamu berpegang teguh dengan dua pusakaku ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan hadis Rasulullah. Bapak dan Ibu, Al-Quran dan hadis itu berbahasa Arab. Kita orang Minang, Indonesia, kalau tidak kita pelajari Al-Quran dan hadis, tidak mengerti kita, Pak. Tidak paham kita, tidak bisa menjadi obat dan rahmat. Walaupun kita orang mukmin, kalau tidak paham dengan Al-Quran, tidak bisa menjadi obat dan rahmat, tidak bisa menjadi petunjuk. Maka untuk itu, supaya Al-Quran menjadi obat, menjadi rahmat bagi orang mukmin, mari kita lakukan 6M. M yang pertama, mempelajari Al-Quran dan hadis. Al-Quran perlu kita pelajari, Pak. Kalau tidak pelajari, kita tidak bisa membaca, tidak bisa kita paham, tidak mengerti kita sama sekali. Siapapun orang, kalau tidak mempelajari, tidak pandai. Tonggak macu, tonggak musaji, katigo tonggak balai-balai. Biar tuanku, biar imam hati, baraja aku pandai. Kalau tidak baraja, tidak pandai-pandai deh. Seorang dosen kalau tidak baraja, tidak mungkin jadi dosen. Harus belajar dulu. Seorang guru tidak bisa jadi guru kalau tidak belajar dulu. Semua kita dituntut untuk belajar, mempelajari Al-Quran. Sampai kapan? Sampai mati. Maka menuntut mempelajari Al-Quran sepanjang hayat. Nabi mengingatkan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Artinya, selagi nyawa di kandung badan, panca indera masih berfungsi, mari kita lakukan mempelajari Al-Quran dan hadis. Karena manusia bertambah umur, maka posisinya, kondisinya makin berkurang. Panca indera itu bukan makin bagus, Pak, bertambah gaek, tapi bertambah kurang. Allah teraso dulu mato tarang, kini lah mulai kabur. Dulu kulit tagang, kini lah mulai kandua. Dulu gigi rapek, kini lah mulai gugur. Dulu duduk basipur, kini nak maujur. Iya tuh, mato lah mulai lakatara, sehingga tak menampak talingo, laga mulai pakak. Gigi juga raman lara-lara, upak-upak. Angok lah mulai sasak, badan lah litak, kaki lah bangkak, sholat dan kalau tagak, bajalah lah merangkak, dia sebentar lah mewamak. Itu manusia adalah asal itu tiba, mari kita manfaatkan, mempelajari Al-Quran dan hadis. Al-Quran ini tidak bisa sebagai retorika saja yang dibilang oleh orang Minang. Adat bahasa di syarat, syarat bahasa di kitabullah, syarat mengatur adat memakai. Kalau tidak dipelajari kitabullah itu tidak bisa, Pak, menjadikan adat bahasa di syarat. Harus pelajari dulu. Orang-orang adat coba pelajari Al-Quran, baru bisa jadikan adat bahasa di syarat, syarat bahasa di kitabullah, syarat mengatur adat memakai. Kini ngarati saya tidak paham juga Al-Quran, bakal menjadikan adat bahasa di syarat, Pak.
syarat bahasa kitabullah, tentu perlu kita mempelajari. Telinga kalau mulai pakat tidak bisa mempelajari Al-Quran, tidak nyambung lagi, tidak bisa kita akan memahaminya. Waktu itu kaum muslimin, yang pertama ini mari kita lakukan mempelajari Al-Quran dan hadis. Sungguh-sungguh, manjadda wajad, siapa sungguh pasti mendapat. Kalau tidak sungguh-sungguh, tidak dapat. Nah, kini anak-anak mempelajari Al-Quran waktu TK, SD saja. Tamat SMA, belajar Al-Quran lain? Umumnya tidak. Kalaupun ada, hanya minim sekali, sedikit sekali. Sehingga itulah dasar nyobawo sampai gaek. Waktu kete beraja Al-Quran ndak pas, ndak pandai sampai gaek, ndak beraja aku batelo-telo sampai gaek. Ndak bisa-bisa lagi kalau mereka ndak mempelajarinya. Wajar anak-anak mahasiswa tidak pandai mengaji, karena mengaji untuk ketek sepak itu tidak ada lagi. Saya sering uji mahasiswa yang saya ajar, banyak tidak mengerti. Pak, jangan bahasa Arabnya Pak, bahasa Latin saja Pak. Disuruh menghafal ayat surat Al-Mujadilah ayat 11, lah berbulan-bulan tidak menghafal, bahkan menghafal karena dia tidak mempelajarinya. Untuk itu kaum muslimin, yang pertama ini tidak ada kata terlambat. Biarlah pensiun, lah habis masa dinas, kita tetap mempelajari Al-Quran dan hadis. Nah, baca rohnya Ustaz, besar kurang-kurang mendengar saja. Ya, mendengar, kun aliman, au muta'alliman, au sami'an, wala taqur rabi'an. Jadilah sebaik-baik kamu orang yang mempelajari Al-Quran. Tidak bisa mengajar belajar, tidak bisa belajar mendengar. Jangan ada orang yang keempat. Ini celaka manusianya. Maja ndak muah baraja, ndak pulau mendengar, lari pulau lapai kamu saji tanpa ustaz ke ceramahnya lari pulang. Ada udah itu bu? Banyak ada. Dari pola pakak kali itu baru nak mendengar-dengar. Bisa lain. Ini kan banyak manusia mulai itu Pak. Tahu nikmat mata kalau lah butuh, tahu nikmat kaki kalau lah lumpuh, tahu nikmat sehat kalau lah sakit, tahu nikmat kaya kalau sudah miskin, tahu nikmat muda kalau sudah tua, tahu nikmat senang kalau sudah susah. Lah sakit-sakit baru nak pergi ke masjid. Ada seseorang yang saya kenal waktu muda, saya bakat tua sedunia. Kini karena stroke, tak balok mengamang-alai. Sianan timur mencari menangis. Di mana si bapak menangis. Jobini lah macam palo Pak. Ayaji pasar belok, kasih jalan ke alang sungkai, piti habi badan karena stroke, bini lagi tak carai. Akan malah gaya ini lagi. Apalah daya keponakan ya Pak. Awak waktu sehat tak tahu je keponakan. Inilah sakit, lah lumpuh, lah stroke, baru pergi keponakan. Ya, cueklah keponakan lagi. Itu nasib. Bapak Ibu, yang kedua, membaca Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu perlu kita baca. Tapi ingat,
membaca Al-Quran itu harus pakai ilmu, namanya ilmu tajwid. Tahu panjang pendek, tahu namanya mana yang idgham, mana yang izhar, mana yang mendengungkan, mana yang menjelaskan, tahu ndaknya. Kalau nam panjang tidak dipanjangkan, lain artinya, Pak. Contoh, apa baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, hanya rahim. Baru artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kini dek buru-buru capek-capek membacanya Bismillahirrahmanirrahim, salah, Pak. Kalau ada Pak Ibu membaca Bismillahirrahmanirrahim, apa artinya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi kandungan ibu, artinya, Pak. Rahim itu kalau tidak dipanjangkan kandungan artinya rahim. Tapi dipanjangkan satu alif baru sifat dari Allah yang Maha Penyayang. Begitu berbedanya maknanya, Pak. Maka mari kita membaca dengan baik. Rattilil Qur'ana bitartila. Bacalah Al-Quran dengan baik, dengan tartil, dengan sempurna, dengan seindah suaramu. Baca Al-Quran kalau tidak ada kata bosan, tidak ada kata kita baca Al-Quran ini kita malas-malas, itu tidak ada. Biar berulang-ulang. Apa baca ayat-ayat mana hafal, tidak akan bosan, Pak. Daripada manuang-manuang rancak membaca ayat. Babiduk usah badayong badai kok tibo. Kok duduk usah bamanuang, kalau bamanuang hati ibu. Aja bamanuang, apalagi kematian suami itu bamanuang tiap sebentar ke kubur, tidak usah ibu-ibu ke kubur. Dah pulang lah, udah ada biru, udah ke pulang mana, udah lalu sekolah. Ayo pulang jam 1 malam lagi udah, Bu. Nah, makanya tidak usah membaca saya Al-Quran. Saya kalau bawa kendaraan, kadang bawa mobil, kadang bawa motor, tadi bawa motor, dalam perjalanan baca ayat, mana hafal. Berulang kali sini baca surat Al-Ikhlas, surat Al-Kautsar, surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Insyirah, mana hafal itu sini ulang-ulang boleh. Tidak akan bosan telinga dan lidah dalam mengungkapkannya, Pak. Orang yang tidak mau membaca Al-Quran, ada 2 azab akan diterima. Terungkap dalam surat Thaha ayat 124 sampai 126. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira qala kadzalika atatka fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah. Apa Al-Quran? Al-Quran itu peringatan Allah. Ada basyira wa nazira, kabar gembira, ada kabar tertakut. Sekarang dia berpaling, tidak menghiraukan, cuek saja. Awas, ada 2 azab akan diterima. 1, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka sesungguhnya orang itu
akan mengalami kesulitan hidup. Hidup sulit, hidup marasai. Punya bini baga marasai apa? Ada orang punya bini baga tapi bini lah. Ada bo baga kalaki marasai apa? Kurui pada demikian Pak. Mana sedap. Punya anak durhaka dan anak patuh ada. Marasai itu. Punya pitih membikin masuk penjara merasa jadi. Banyak pitih, banyaklah penyakit merasa jadi. Itu penyebabnya karena berpaling dari Al-Quran, berpaling dari peringatanku kata Allah. Yang kedua, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti pada hari kiamat, hari berbangkit, kami kumpulkan mereka dalam keadaan matanya buta. Apa? Mana rancak mata buta di dunia pada di akhirat? Tak ada rancak ci Allah itu. Tapi kita bermohon janganlah buta mata kita, baik di dunia apalagi di akhirat Pak. Di dunia mata buta merasa ini, apalagi di akhirat. Ada orang waktu dibangkit pada hari akhirat matanya buta keduanya. Berkata orang buta itu, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Berkata orang buta itu, wahai Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan mataku buta? Pada di dunia mataku terang benderang dulu. Kok kini mataku buta ya Allah? Kenapa ya Allah? Engkau bangkit aku, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah mereka tidak tahu bahwa mereka akan dibangkit dari kubur? Waktu dibangkit, matanya buta kedua-duanya. Nangis. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan mataku buta? Pada di dunia dulu mataku terang benderang, kok kini engkau bangkit ya Allah? Qala, Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Penyebab matamu buta dulu waktu di dunia datang kepadamu ayat-ayat kami Al-Quran, lalu engkau lupakan saja, dan engkau baca-baca. Hari ini engkau juga kami lupakan kata Allah. Le rajin baca Al-Quran bo, nalai jo, naninda. Banyak orang tidak mau baca Al-Quran tak. Tapi kalau membaca piti masuk itu ya kencang. Tapi cobalah baca Al-Quran. Ingat, membaca Al-Quran satu huruf kita baca, pahalanya 1 sampai 10 pahala. Kata Rasulullah SAW, man qara harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa yang membaca ayat-ayat Allah Al-Quran satu huruf, pahalanya 1 sampai 10 pahala. Makin banyak kita baca Al-Quran Pak, insyaallah lidah kita tidak akan kelu, tidak akan telo Pak. Tak akan bisa kita orang menyebut nasi, menyebut azi, tidak bisa.
telo lidah dulu karena kurang membaca Al-Quran. Itu mari kepada kita rajinlah baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu tidak pernah bosan. Bertanya apa ibu? Lah barangkali baca Al-Fatihah selama pokok dalam sehari semalam sambil balik kali baca Al-Fatihah. Le pernah bosan? Nah wajib tambah lo nanti yang sunnah, maka tidak ada kita istilah bosan baca Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, yang ketiga, menterjemahkan Al-Quran dan hadis. Al-Quran ini Arabian, berbahasa Arab. Kalau tidak kita pelajari, tidak kita terjemahkan, tidak paham Bapak. Nah, sama anak-anak muda yang sopir angkot nyembunyikan di angkotnya nyanyi barat. Saya pernah tanya, Dek, musik kare-kare Pak, balambil-lambin bunyinya. Le mengerti nyanyi barat kok? Enggak Pak, awak musik sini Pak. Enggak ngerti dah. Nah, banyak orang enggak ngerti Pak. Maka itu mari kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Minang boleh, yang tidak boleh dialih bahasakan, tidak boleh. Di Bible Al-Quran ko jo bahasa Jawa tak dia, jo bahasa Minang dilagu-lagukan Al-Quran ko tak boleh. Sudah ada iramanya khusus untuk membaca Al-Quran dengan benar. Apa caranya menerjemahkan? Bersyukur kini banyak Al-Quran nampak terjemah Pak. Tapi ingat, kalau kita baca saja terjemahnya tidak paham awak tanpa guru. Harus ada guru, ustaz atau buya nama ajakan awak baru kita paham. Kalau tidak kita tidak mengerti Pak. Banyak orang yang baca ayat, yang baca terjemah tapi tidak tahu apa artinya. Apa kasihnya? Maka itu harus pakai guru. Orang yang ahli fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan olehmu kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Maka carilah guru nak mengajarkan awak. Baru bisa kita terjemahkan dengan baik. Yang keempat, memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Itu namanya tafsirul Quran. Apa itu? Bayanul Quran, istakhraju ahkamihi wa hikamihi, menjelaskan pengertian ayat-ayat Al-Quran serta mengeluarkan hukum dan hikmah yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Keluarkan, dijelaskan pengertiannya apa ayat ini, apa asbabun nuzulnya, latar belakang turun ayat ini, kapan, di mana, penyebabnya apa. Lalu kita tak keluarkan hukumnya. Ayat ini apa hukumnya ini yang ada di dalamnya? Apakah wajib, apakah haram, apakah sunnah, apakah makruh, apakah jaiz? Lihat itu setelah kita menerjemahkan dan memahaminya, dan apa hikmah yang terkandung dalamnya. Kalau itu sudah, baru yang kelima, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita amalkan. Kalau itu haram, kita jauhi, jangan kerjakan. Kalau ini wajib hukumnya, mari kita laksanakan dengan baik. Jangan kita
tidak mau mengamalkan, sudahlah sekadar ilmu saya diamalkan. Nah, ingat kemumu di dalam semak jatuh berderai selaranya, walaupun ilmu setinggi tegak, kalau tidak diamalkan tidak ada gunanya, Pak. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu kalau tidak diamalkan seperti pohon kayu yang tidak ada buahnya. Awak tanam rambutan tapi tidak pernah berbuah, Pak. Tanam durian tidak pernah berbuah, pernah labek daunnya berbuah tidak. Tentu awak nanti harap buah tapi tidak pernah berbuah, tidak puas hidup ini. Mari kita amalkan, walaupun sedikit kita amalkan. Qalilun karran khair min katsirin farra. Sedikit mantap lebih baik daripada yang banyak tapi tidak mantap. Dia sedikit dapat tapi kita amalkan. Kapan kita mengamalkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis? Selagi kita masih hidup. Kalau lah jadi mayat tidak bisa lagi, Pak. Misalnya sholat wajib, awak lah mati tidak bisa sholat lagi, disolatkan orang. Haji wajib, kapan haji? Waktu hidup. Lah mati tidak ada haji deh, Pak. Kadang-kadang ada dulu anak pengen haji ke Ranggai itu tidak akan haji itu. Anak tetap haji dan apanya tidak haji. Untuk apanya doa saja. Awaladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nyo haji ko pisik bana berada di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Banyak jemaah pergi ke Makkah, tiba di Makkah meninggal dunia ada haji, Pak. Alun sempat wukuf hanya lah mati, dah haji ya Pak tu ke Makkah lah haji dah. Atau nyo sakit dirawat di rumah sakit Dakar Arab Saudi. Lah sampai orang wukuf hanya sakit je, maka dak haji dapat ke Makkah lain haji dak. Ini baru haji ketika tanggal 9 Zulhijjah ada di Arafah, tak boleh keluar dari kawasan Arafah. Mulai dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Al-Hajju Arafah, haji itu wukuf di Arafah. Maka jemaah yang sakit, saya pernah petugas haji TPI, tim pembimbing ibadah haji Sumatera Barat, kloter 10 tahun 2011. Jemaah dicari ada yang sakit jemaah. Kalau ada yang dirawat di rumah sakit, maka jemaah tersebut dikunjungi oleh petugas. Gimana Allah beransur tambah sehat, tambah sakit ya Allah. Ulanglah boleh nangis. Orang lah pai wukuf tanggal 8 lah barangke ke Arafah. Mak talo tidak ya Allah. Mati sudah boleh. Kalau amak indak talo amak kamakah lai haji nak. Amu haji jo. Kalau amak ingin haji jo, besok pagi petugas akan membantu amak pakaikan pakaian ihram dan amak dibawa pasang niat dulu, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku berniat haji dan aku berihram karena Allah.
Mak besok pagi di bawah jam bulan. Jadi orang sakit itu Pak supaya nyu haji di bawah jam bulan. Saya pagi-pagi itu dak tanggung banyak ambulan, puluhan ambulan banyaknya membawa orang sakit ke Arafah supaya nyu haji. Walaupun kan ngantang saja di Arafah itu dikatakan dia akan haji, tidak bisa diwakilkan. Ada orang wakilkan pergi ke apa? Pergi ke Makkah. Apa? Kuama abo sakit Pak. Aku ada pitih 30 juta. Tolong carikan orang mukimin, orang yang menetap di Makkah, tolong hajikan. Itu bohong gitu Pak. Tidak bisa orang lain mewakilkan haji. Orang di Makkah itu sana dapat pitih 30 juta. Pitih dapat, wah, babuala ikrar, tekad akan aku laksanakan haji. Mana bisa Pak? Orang mukimin menetap di Makkah itu kalau tidak ada izin dan coba-coba masuk ke Arafah tanggal 9. Kalau tertangkap, masuk penjara. Paling-palingnya beko nyoterimo pitih paspor dulu, pakai paspor itu. Nyopai pakai ihram. Baju lain tanda data lo ada. Tapi tidak bisa masuk kawasan Arafah. Paling-paling dia terbuki. Ko batas Arafah. Ini data bukit itu buat tenda. Nah data bukit itu tidak haji dulu Pak, karena di luar kawasan Arafah. Kalau orang berada di luar kawasan Arafah tidak haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu tertentu waktu pelaksanaannya. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Surat Al-Baqarah ayat 197. Haji itu tertentu waktu pelaksanaannya Pak, bulannya. Kalau kini jemaah pai umrah, jemaah umrah pai ke Makkah, itu dah haji tu dah. Walaupun pai juga ke Arafah, dah haji tu Pak. Karena waktunya itu tidak pas. Waktunya tertentu, hanya tanggal 9, 10, 11, 12 Zulhijjah. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Maka itu mari kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan hadis selagi kita masih hidup. Kalaulah sakratul maut tidak bisa lagi. Itu terungkap dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqul minas solihin. Infakkan olehmu sebagai rezeki yang diberikan kepadamu sebelum datang malaikat maut. Ada orang yang berkata di saat malaikat maut datang, wahai Tuhanku, kalaulah tidak engkau cabut nyawaku dalam waktu yang dekat ini, aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang soleh, orang baik-baik. Tolong tambah umurku ya Allah. Allah jawab dengan tegas, wala yu'akhirullahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun.
Allah sekali-kali tidak akan menunda ajal seseorang bila sudah datang waktunya, dan Allah akan kabarkan kepadamu apa saja yang kamu perbuat. Kaum muslimin, yang keenam, mengajarkan pada orang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, kamu yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan pada orang lain. Itu paling bagus, Pak. Sudah awak pelajari Al-Quran, tahu awak diajarkan ke anak, diajarkan ke tetangga, diajarkan ke orang lain, itu bagus nilainya. Untuk itu kaum muslimin, dengan 6M ini maka bisa barulah Al-Quran ini menjadi obat dan rahmat bagi orang mukmin. Obat apa? Obat kegelisahan jiwa. Rahmat kasih sayang Allah hanya orang mukmin yang merasakannya. Orang yang yakin dengan Allah, la ilaha illallah. Al-Quran ini juga menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Itu ayat terungkap dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikian kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan pada Al-Quran tersebut, di mana Al-Quran itu menjadi petunjuk hidayah bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa itu orang bertakwa itu? Ada 5 dalam ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat 3 ayat 4. 1. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya dengan yang gaib. Nah, tidak nampak dan mata tapi yakin itulah Allah. Ada orang protes, Ustaz, masa tidak pernah dilihat kok yakin awak? Bantuan tidak tahu kok yakin? Pak, Bu, sebagai ilustrasi saja, apa ibu pernah memakai Google Map mencari alamat? Aduh nah, tapi ado dalam perjalanannya bersuara 100 meter lagi belok kiri. Adima kira-kira pajak itu ngomong tuh, Bu. Orang mengecek atau setan? Orang, suara manusia, tapi di mana kira-kira orangnya? Ada sampai awak? Bapak percaya awak? Hasil produk manusia saya awak percaya, apalagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dapat kita yakini sepenuh hati. Bagi orang yang percaya dengan yang gaib, mendirikan sholat, membayar, menginfakkan segala rezeki, dan beriman dengan Al-Quran dan kita sebelum Al-Quran, dan percaya dengan hari akhirat, itulah mereka yang mendapat petunjuk dan termasuk golongan orang yang menang. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.